Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan pilar negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pilar negara itu ada 4. Yang pertama Pancasila, yang kedua adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk membahas secara singkat ya tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI. Nah, yang pertama kali adalah kita bahas adalah bagaimana sejarah nama Indonesia. Nah, sejarah Indonesia itu dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa. Jadi secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, Dwipantara atau Kerajaan Hindu Jawa biasa disebut dengan Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera itu kira-kira muncul pada tahun sekitar 200 sebelum Masehi. Nah, kemudian pada abad 5 ya, 2 kerajaan bercorak Hindu yaitu Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat, kemudian Kerajaan Kutai yang menguasai Sungai Mahakam Kalimantan itu muncul. Nah, seiring dengan itu kira-kira dari abad 4 sampai abad 7 wilayah Jawa Barat itu bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanegara, dan selanjutnya Kerajaan Sunda sampai pada abad 16. Nah, jadi kita sedikit nih menjelaskan sedikit bagaimana perjalanan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pada abad 7 sampai dengan abad 14 itu muncul Kerajaan Buddha Surijaya. Jadi ini kerajaan budaya, bukan kerajaan Hindu, yang berkembang di Sumatera yang beribu kota di Palembang. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan semenanjung Melayu. Jadi cukup luas wilayah dari kerajaan Sriwijaya ini. Nah, selanjutnya pada abad ke-14, kerajaan Hindu di Jawa Timur Majapahit. Jadi ini merupakan salah satu kerajaan yang cukup besar setelah kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan yang besar setelah kerajaan Sriwijaya. Maksud saya adalah Sriwijaya pertama kemudian disusul oleh Majapahit sebagai kerajaan besar. Nah, ada satu pati yang paling terkenal pada saat itu namanya adalah Pati Majapahit yang kita kenal yaitu Gajah Mada. Kira-kira itu lahir 1331 dan meninggal 1364. Nah, masih ingat ya? Pati ini itu memiliki sumpah yang sangat terkenal yang biasa disebut dengan Sumpah Palapa. Nah, jadi beliau tuh tidak akan pernah diam sebelum Nusantara itu bersatu. Nah, dari sinilah sebutan Nusantara muncul. Jadi sebutan Nusantara lahir pada masa Kerajaan Majapahit dan kemudian pada masa penjajahan Belanda diubah oleh pemerintah Belanda menjadi Hindia Belanda. Jadi dulu di zaman Majapahit menggunakan istilah Nusantara ya, di mana merujuk pada wilayah Majapahit semenanjung Melayu. Jadi hampir seluruh semenanjung Melayu itu menjadi wilayah kekuasaan Majapahit yang dikenal dengan Nusantara. Namun oleh Belanda itu disebut sebagai Hindia Belanda. Nah, berbicara kata Indonesia. Kata Indonesia itu dari bahasa Latin Indus yang artinya India, kemudian Nesos artinya pulau-pulau. Jadi jika kita artikan, Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud dengan satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Ini kita bisa temukan dalam buku Pak Setiojo Panji tahun 2009. Nah, selanjutnya, jadi ini arti secara dari bahasa Latin ya. Nah, pada tahun 1850
itu George Winsor Earle, etnolog dari Inggris, itu mengusulkan istilahnya itu adalah Indonesians, yang mengartikan penduduk Kepulauan Hindia. Jadi ini dari Inggris ya. Kemudian ada juga Earl James Richardson Logan, itu menggunakan kata-kata Indonesia sebagai sinonim untuk Kepulauan Hindia. Namun di kalangan akademik Belanda itu lebih populer dikenal Melayu Nusantara atau biasa disebut Malaysia Archipel. Ya. Nah, selanjutnya ada Adolf Bastian dari Universitas Berlin, itu kemudian mempopulerkan nama Indonesia melalui bukunya, ya, Indonesian Order der Insel des Malaysian Archipels. Ya, jadi di sini dia mempopulerkan nama Indonesia. Nah, ini paling kita kenal nih Suwardi Suyaningrat atau Ki Hajar Dewantara, itu pernah membuat semacam berita kantor di Belanda dan kemudian diberi nama Indonesisch Persbureau pada tahun 1913. Jadi inilah sejarah singkat bagaimana Nusantara itu muncul, kemudian bagaimana nama Indonesia itu kemudian kita kenal saat ini. Nah, selanjutnya, bagaimana konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945? Nah, seperti yang saya setelah jelaskan sebelumnya tentang Undang-Undang Dasar 1945, jadi beberapa butir-butir dalam konstitusi ini menyatakan satu, pengukuhan keberadaan Indonesia terhadap negara kesatuan. Kita bisa temukan di pasal 1 ayat 1. Jadi ini sangat jelas ya, bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Nah, kemudian hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi keraguan terhadap pecahnya NKRI. Karena negara kesatuan itu tidak bisa lagi diubah, maka diharapkan Indonesia itu tidak akan kembali lagi menjadi negara bagian, tetapi selamanya menjadi negara kesatuan. Jadi selanjutnya memperkuat prinsip negara kesatuan dan tidak sedikit pun mengubahnya menjadi negara federal, mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari negara kesatuan. Jadi meskipun pelaksanaan otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan kepada masing-masing daerah, ya, tetapi ini tidak menunjukkan bahwa kita itu terpisah ya, justru menguatkan kita sebagai negara kesatuan. Selanjutnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, asal-usul Indonesia sebagai negara kesatuan. Nah, kenapa Indonesia itu apa sih asal-usulnya sehingga negara kita itu menjadi negara kesatuan? Itu tentu saja kita harus kembali ke sejarah. Jadi pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tekad bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda 1928. Jadi di Sumpah Pemuda itu kan kita masih ingat ya, satu tanah air ya, satu bahasa. Hal itulah yang merupakan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Jadi berdasarkan dari Sumpah Pemuda, itulah yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa bagaimana Indonesia itu menjadi negara kesatuan. Nah, kemudian yang kedua, negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Nah, ini dasar pemikirannya. Jadi, di awal berdirinya negara, kita tahu bahwa negara kita itu terdiri atas beribu pulau, beribu bahasa, beribu suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Inilah yang mau disatukan. Akhirnya para pendiri bangsa sepakat bahwa kita harus menggunakan negara kesatuan karena bangsa kita itu majemuk. Nah, kemudian
kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sifatnya supel atau fleksibel, memungkinkan untuk diubah pasal-pasal mengikuti pengesahan. Tetapi ingat, meskipun supel, meskipun pasal itu bisa diubah, ada beberapa pengecualian. Satu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa diubah. Ya, tidak bisa diubah. Kemudian yang kedua, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kesatuan berbentuk republik itu juga tidak bisa diubah. Nah, jadi itu ada dua yang tidak bisa diubah ya. Mengapa pembukaan tidak bisa diubah? Nah, ada dijelaskan nanti di sesi selanjutnya. Kemudian, nah ini tadi. Jadi mengapa pembukaan tidak boleh diubah atau preambul ya? Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dalam berdirinya bangsa Indonesia. Dalam negara kesatuan, pembukaan tersebut tetap dipertahankan dan dijadikan pedoman. Jadi di situ dasar berdirinya bangsa Indonesia. Mengapa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945 tidak boleh diubah? Nah, karena pasal tersebut merupakan naskah asli yang tidak dilakukan perubahan karena merupakan bagian dari komitmen MPR untuk tetap mempertahankan negara kesatuan dalam bentuk negara Republik Indonesia. Sehingga pasal ini mengayomi pula keberadaan pasal-pasal selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengapa Indonesia harus mempertahankan bentuk negara kesatuan? Nah, kembali lagi ya. Kesepakatan untuk mempertahankan bentuk negara didasari pertimbangan bahwa Undang-Undang 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia ini bersatu, baik yang tercantum dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 yang langsung menyebutkan tentang NKRI. Dan kemudian ini didukung oleh keinginan luhur, cita-cita luhur kita, bagaimana menyatukan keragaman, yaitu satu-satunya dengan bentuk negara kesatuan. Inilah bentuk negara yang sangat cocok di Indonesia. Nah, prinsip kesatuan dalam NKRI dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, negara kesatuan Republik Indonesia dinyatakan dibagi atas bukan terdiri atas. Ingat, dibagi atas bukan terdiri atas. Beda makna ya. Kalimat dibagi atas menunjukkan bahwa NKRI adalah satu. Setelah itu baru kemudian dibagi atas daerah-daerah. Ya, di sini ya. Sehingga negara kesatuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Andai kata istilahnya adalah terdiri atas, nah berarti Indonesia terdiri atas beberapa negara-negara bagian. Tapi kalau dibagi atas, maksudnya adalah dibagi atas daerah-daerah. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit bagaimana wilayah Indonesia. Nah, kita tahu bahwa secara geologi, wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng. Jadi kita biasa pelajari di geografi, itu lempeng-lempeng yang menyusun Indonesia. Itu ada 3, ada India Australian ya, atau Indo-Australia, lempeng Indo-Australia, kemudian Pasifik, lempeng Pasifik yang ini, kemudian ada Eurasian Plate. Ini sedikit kita bahas mengapa di bagian selatan Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, kemudian NTB, NTT ya, itu rentan terjadinya gempa karena
adanya dua pertemuan lempeng, yaitu lempeng India, Australia, kemudian lempeng Eurasia. Arahnya beda, ya. Yang satu itu mengarah ke sini, yang satu mengarah ke sini. Bertemu di sini, pecah, menghasilkan gempa, ya. Seperti itu. Nah, ini lempeng besar ya. Di luar lempeng-lempeng kecil itu ini ada lempeng-lempeng kecilnya, tapi kita bahas yang lempeng-lempeng besar saja. Nah, oke, sekarang kita akan bahas sedikit tentang negara kepulauan. Jadi Indonesia itu disebut negara kepulauan. Nah, apa ciri-cirinya? Yaitu berseri Nusantara, di mana wilayah perairan Indonesia meliputi batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif seperti yang telah disepakati dalam Hukum Laut Internasional tahun 1982. Nah, ingat ya bahwa sebagai negara Nusantara atau negara maritim, wilayah lautan kita itu lebih luas dibanding dengan wilayah daratan kita. Nah, makanya disebut sebagai maritim. Nah, sekarang kita akan bahas tentang batas-batas laut. Jadi, ada 3 batas laut yang berlaku berdasarkan Hukum Laut Internasional tahun 1982, UNCLOS. Yang pertama, batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif. Jadi kalau batas laut teritorial, itu adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Di dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Jadi, boleh negara lain melakukan pelayaran melewati ini, tetapi tetap dengan izin Indonesia. Nah, ini nih maksudnya. Jadi, silakan diperhatikan. Nah, ini ada daratan kita, ini daratan kita. Nah, ini landas kontinen nih. Ini landas kontinen. Nah, lautan teritorial yaitu 12 mil laut. Nah, kedalaman penuh dan negara pantai. Jadi 12 mil laut. Yang ini. Ya. Nah. Kemudian ada namanya batas landas kontinen. Dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landas kontinen tidak lebih dari 150 meter. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Ya, 200 mil. Nah, kemudian ada namanya batas zona ekonomi eksklusif atau biasa kita dengar dengan ZEE. Itu berdasarkan deklarasi Juanda tahun tanggal 13 Desember tahun 1997, itu dikatakan bahwa laut sebagai pemersatu bangsa, bukan sebagai pemisah. Jadi batas perairan wilayah Indonesia adalah 12 mil dari garis dasar pantai masing-masing pulau sampai titik terluar. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya ada 2 negara yang sama-sama tumpang tindih? Nah, itu ada perhitung-hitungannya. Nanti akan kita bahas di video selanjutnya, ya. Lebih rincinya seperti apa. Kemudian batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE itu adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Nah, pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut dan di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Jadi kita berhak atas wilayah ini. Nah, bagaimana cara menghitung? Nah, dilihat pada saat paling surut, ketika terjadi surut,
dihitung 200 mil ke tengah. Nah, itulah wilayah zona ekonomi eksklusif. Nah, coba kita lihat apa-apa yang boleh dilakukan. Jadi, di lautan teritorial 12 mil laut kedalaman penuh negara pantai ini ya. Kemudian ada zona tambahan 12 mil. Ini. Oke. Batas landas kontingen ini, kalau dilihat dari morfologinya, yang diambil itu adalah batasnya tidak boleh lebih dari 150 meter. Jadi mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh adalah 200 mil. Tapi tidak boleh lebih 150 meter ke dalamnya. Jadi kalau misalnya kita ambil landas kontinen, itu kita ukur dari atas itu tidak boleh 150. Nah, bagaimana kalau misalnya dia apa istilahnya ya hampir datar? Hampir datar maksudnya adalah dia dangkal. Nah, diukur secara horizontal itu paling jauh adalah 200 mil. Nah, ingat ya bahwa di lautan teritorial itu menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Jadi ketika ada negara lain yang ingin melintas, itu harus izin. Meskipun hanya melintas, tetap izin. Nah, di zona ekonomi eksklusif itu adalah 200 mil atau 350 km dengan landasan benua. Apa di sini hak eksklusif ekonomi negara pantai? Tidak ada hak politis, ya. Jadi di sini tidak ada tidak ada hak politis bagi suatu negara. Dia cuma punya hak eksklusif ekonomi negara pantai. Nah, nanti ini akan saya bahas pada soal-soal yang membahas tentang wilayah Indonesia. Nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya ya. Nah, di sini ada lautan lepas. Eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Jadi kalau di lautan lepas, di luar dari zona ekonomi eksklusif, itu yang mengatur itu adalah Badan Otorita Internasional. Ya, biasa kita dengar lautan internasional. Nah, apakah boleh negara lain melintasi wilayah zona ekonomi eksklusif? Boleh jika misalnya hanya sekedar lewat. Tetapi kalau melakukan kegiatan lain, nah itu harus ada izin dari negara atau pemerintah. Nah, itulah sedikit materi tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika kita berbicara masalah NKRI sebenarnya sangat luas ya, sangat luas. Karena kita sebenarnya harus menjelaskan dengan jelas bagaimana perjalanan Indonesia mulai dari zaman prasejarah, kemudian zaman kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Islam, zaman penjajahan, kemudian sampai pada zaman kemerdekaan. Itu dibahas karena itu berkaitan dengan Indonesia. Tetapi saya kira itu cukup luas. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di soal-soal yang berkaitan dengan NKRI. Terima kasih. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Dan jika ingin memberikan komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ingin mendapatkan informasi terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.